Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Kalau ibu bilang apa kabarnya hari ini, kalian jawab Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke, ibu ulangi satu kali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ibu yang akan memimpin doa kita pada pagi hari ini ya. Duduk yang rapi, siap-siap untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Baiklah, anak-anak sekalian, sekarang ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Hari ini hadir semua atau ada yang alpa, izin atau sakit? Hadir semua? Baiklah, kalau hadir semua, bagus, rajin semua berarti ya. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas materi mengenai benda dan sifatnya. Sebelum kita memasuki materi, ibu mau bertanya, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Iya, benar Putri Yuningsi. Pelajaran kita adalah tentang wujud benda. Ayo, ada berapa wujud benda? Iya, ada 3. Yang pertama kemarin apa? Benar Anton, yang pertama adalah benda yang berwujud padat. Kemudian apa Pina? Benda yang berwujud cair dan benda yang berwujud gas. Baiklah, materi kita minggu kemarin anak-anak masih berhubungan dengan materi kita hari ini. Di mana hari ini kita akan membahas mengenai sifat dari benda tersebut, kemudian perubahannya dan kegunaannya. Oke, anak-anak mempelajari materi ini sangatlah penting karena materi ini berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari seperti peristiwa mencair, itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan kita mempelajari materi ini, kita akan tahu mengenai hal-hal tersebut. Karena itu yang semangat dalam belajar ya. Baiklah, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian mampu menentukan sifat-sifat benda cair, benda padat, dan benda gas. Yang kedua, kalian mampu mengetahui perubahan-perubahan wujud pada benda. Dan yang ketiga, kalian mengetahui kegunaan-kegunaan dari benda. Baiklah, kita akan langsung masuk pada pembahasan materi. Yang pertama, sifat-sifat benda. Yang pertama, anak-anak, ada benda yang berwujud padat. Benda yang berwujud padat adalah, ya, benda yang bentuknya padat. Nah, contohnya apa saja anak-anak? Coba Putri Yuningsi apa? Iya, ada meja. Kemudian apa lagi? Ada kursi. Kemudian ada pena, ada pensil, ada pisau, dan masih banyak lagi benda-benda padat lainnya. Dapat kalian lihat ya, di papan tulis itu ada gambar dari benda-benda padat. Nah, benda-benda padat ini anak-anak memiliki sifat. Sifat yang pertama, benda padat itu tidak dapat berubah jika dipindahkan. Oke, kita buktikan ya. Di sini ibu ada satu buah gelas dan satu buah spidol. Spidol ini adalah salah satu benda padat anak-anak. Nah, kita akan buktikan sifat yang pertama, benda padat tidak akan berubah jika dipindahkan. Nah, kita pindahkan ya benda padat ke dalam gelas. Nah, dapat kita lihat yang terjadi, benda padatnya masih bentuk semula, dia tidak mengikuti bentuk dari gelas tersebut. Artinya, memang benar bahwa sifat benda padat adalah tidak berubah jika dipindahkan. Sifat yang kedua anak-anak, benda padat ini memiliki berat. Kemudian yang ketiga, benda padat dapat berubah bentuk. Artinya, ini kan awalnya benda padat ini bentuknya panjang. Jika kita potong, maka bentuknya akan berubah menjadi pendek. Itulah benda padat sifatnya dapat berubah bentuk. Oke, paham sifat benda padat? Baiklah, kalau begitu kita lanjut. Yang kedua, sifat dari benda cair. Nah, benda cair ini anak-anak adalah benda yang berwujud cair. Contohnya apa saja? Ayo Putri Yuningsi apa? Iya, ada air. Kemudian apa lagi Pina? Ada madu. Kemudian ada sirup. Kemudian ada kecap. Kemudian ada sampo. Kemudian ada minyak. Dan masih banyak lagi benda-benda cair di sekitar kita.
Dapat kalian lihat pada gambar di atas. Itu adalah contoh benda cair. Nah, benda cair ini anak-anak memiliki sifat. Sifat yang pertama, sifat benda cair itu adalah mengisi ruang dan berubah bentuk sesuai wadah. Nah, kita buktikan ya. Di sini Ibu ada gelas dan ada benda cair berupa air. Kita buktikan sifat yang pertama, benda cair mengisi ruang dan bentuknya berubah sesuai wadah. Kita masukkan benda cair ini ke dalam gelas. Nah, dapat kita lihat air ini dia mengisi ruang di dalam gelas dan bentuknya itu sesuai dengan bentuk gelas. Artinya terbukti bahwa sifat benda cair itu adalah mengisi ruang dan bentuknya sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, permukaan dari benda cair ini dia datar. Kemudian yang ketiga, permukaannya sama tinggi. Yang keempat, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan yang kelima, anak-anak, tekanan dari benda cair ini mengisi ke segala ruang. Dapat kita lihat kan? Nah, ini benda cair mengisi ke segala ruang yang ada pada gelas ini. Oke, itu adalah beberapa sifat dari benda cair. Yang selanjutnya ada benda yang berwujud gas. Nah, benda yang berwujud gas ini adalah benda yang tidak dapat kita lihat tetapi dapat kita rasakan. Contohnya apa? Iya, angin, udara, kemudian balon yang berisi udara, awan, dan lain sebagainya. Dapat kalian lihat pada contoh yang ada ya, itu adalah contoh benda-benda yang berwujud gas. Nah, benda-benda yang berwujud gas itu juga memiliki sifat-sifat anak-anak. Yang pertama, benda yang berwujud gas itu mengisi ruang. Yang kedua, benda yang berwujud gas memiliki tekanan. Yang ketiga, benda yang berwujud gas dapat menuai. Dan yang keempat, benda yang berwujud gas memiliki berat. Dapat kita buktikan. Tahu tidak gas LPG? Nah, gas LPG itu adalah di dalamnya itu adalah gas. Jika sudah habis, tidak berat kan? Tetapi jika baru diisi itu berat. Nah, itu menunjukkan bahwa gas itu memiliki berat. Nah, itulah beberapa sifat-sifat pada benda. Bagaimana anak-anak semua paham mengenai sifat-sifat pada benda? Baiklah, kalau paham, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu perubahan wujud pada benda. Perubahan wujud pada benda ada 6, anak-anak. Ayo, siapa yang tahu yang pertama apa? Ya, apa, Anton? Benar, yang pertama adalah mencair. Ayo, ada yang tahu tidak apa itu mencair? Coba Pina. Tepat sekali Pina, mencair itu perubahan wujud dari yang awalnya padat kemudian berubah menjadi cair. Contohnya dalam kehidupan kita, ayo siapa yang tahu? Ya, Angga? Benar, ada batu es yang mencair. Kemudian apa lagi selain batu es? Lilin yang mencair. Kemudian apa lagi? Iya, mentega yang kita panaskan. Itu beberapa contoh peristiwa mencair. Kemudian yang kedua ada membeku. Nah, kalau membeku ini anak-anak perubahan wujud benda dari yang awalnya dia cair kemudian menjadi padat. Contohnya apa? Iya, contohnya air yang kita masukkan ke dalam freezer, maka setelah beberapa hari air tersebut akan berubah menjadi benda yang padat. Oke, yang ketiga ada menyublim. Menyublim ini anak-anak perubahan wujud benda dari yang awalnya padat berubah menjadi gas. Contohnya apa? Ya, Pak Anton? Benar, contohnya adalah kapur barus. Kapur barus itu jika kita diamkan lama-lama, maka lama-kelamaan dia akan menghilang dan berubah menjadi gas. Yang selanjutnya ada menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari yang awalnya cair kemudian berubah menjadi gas. Contohnya apa? Sering kita temui di kehidupan sehari-hari? Ya, apa Angga? Tepat sekali, air yang mendidih. Air yang mendidih itu adalah salah satu peristiwa dari menguap. Oke, yang selanjutnya ada mengembun. Ayo, ada yang tahu tidak apa mengembun? Coba, Putri. Iya benar, mengembun itu perubahan wujud benda dari yang awalnya dia gas kemudian berubah menjadi cairan. Contohnya adalah gelas yang kita masukkan air dingin, kemudian kita tutup, maka akan keluar cairan-cairan dari gelas tersebut. Itu contoh peristiwa mengembun. Oke, yang keenam ada menghablur atau mengkristal. Ada yang tahu tidak apa itu mengkristal? Ya, coba siapa ya? Putri Yuningsi apa? Tepat sekali, perubahan wujud benda dari yang awalnya dia gas kemudian berubah menjadi padat. Contohnya adalah kawah gas
belereng. Nah, gas belereng itu awalnya kan gas, lama-kelamaan dia akan berubah menjadi bentuk padatan. Itulah contoh peristiwa menghablur atau mengkristal. Baiklah anak-anak, itu 6 perubahan wujud pada benda. Bagaimana? Paham? Alhamdulillah. Kalau paham, sekarang kita lanjut ya, kegunaan dari benda. Benda memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada kegunaan benda yang terbuat dari plastik. Ayo, apa saja benda-benda dari plastik? Iya, apa saja Pina? Iya, ada ember, ada centong, ada gelas plastik, ada piring plastik, dan masih banyak lagi. Nah, benda-benda tersebut memiliki kegunaan anak-anak. Seperti ember, kita gunakan untuk menampung air, untuk mencuci baju. Kemudian gelas plastik kita gunakan untuk minum. Kemudian piring plastik kita gunakan untuk makan. Dan masih banyak kegunaan lainnya. Itu beberapa kegunaan dari benda yang terbuat dari plastik. Yang kedua, kegunaan benda yang terbuat dari kayu. Nah, benda yang terbuat dari kayu apa saja? Coba, Widya, apa saja benda yang terbuat dari kayu? Iya, ada lemari, ada meja, ada kursi, kemudian ada apa lagi? Dan masih banyak lagi benda-benda yang terbuat dari kayu. Nah, benda-benda yang terbuat dari kayu ini memiliki banyak kegunaan. Seperti lemari kita gunakan untuk menyimpan pakaian. Kemudian meja kita gunakan untuk menulis. Kemudian kursi kita gunakan untuk duduk dan lain sebagainya. Itu beberapa kegunaan dari benda yang terbuat dari kayu. Oke, yang selanjutnya, benda yang terbuat dari kaca. Yo, apa saja contoh benda yang terbuat dari kaca? Coba Dina, apa saja contohnya? Iya, ada cermin. Terus apa lagi, Risma? Ada jendela, ada gelas kaca, dan masih banyak lagi. Nah, kegunaannya yang pertama ada cermin, kita gunakan untuk bercermin. Kemudian ada jendela, kita gunakan untuk jendela rumah, jendela sekolah, jendela kantor, sehingga ruangan menjadi terang. Kemudian ada gelas kaca, kita gunakan untuk minum, bisa juga kita gunakan sebagai hiasan. Itu beberapa kegunaan dari benda yang terbuat dari kaca. Baiklah anak-anak, itu adalah beberapa benda-benda yang memiliki kegunaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana? Paham? Baiklah, anak-anak sekalian, materi pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Sebelumnya, apakah anak-anak masih belum paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu akan mengetes kalian ya. Nah, ini tadi adalah salah satu sifat dari benda cair. Apa sifatnya? Coba, Dina, apa sifatnya ini? Iya, tepat sekali. Benda mengisi ruang dan bentuknya sesuai dengan wadah. Kemudian permukaannya datar dan permukaannya sama tinggi. Kemudian, ada lagi. Ini adalah salah satu sifat dari benda padat. Nah, benda padat apa? Iya, tidak berubah jika dipindahkan. Oke, bagus. Berarti masih ingat ya sifat-sifat benda. Selanjutnya, Ibu mau ngetes nih. Air yang mendidih itu contoh perubahan wujud benda apa namanya? Benar sekali Putri, yaitu menguap. Oke, berarti masih ingat semua ya mengenai materi yang baru saja kita bahas. Bagus, dan tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu sifat-sifat benda. Yang pertama, benda padat, tidak berubah jika dipindahkan, memiliki berat dan dapat berubah bentuk. Kemudian sifat benda cair, berubah sesuai dengan tempatnya. Kemudian permukaannya datar, permukaannya sama tinggi, berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan tekanannya mengisi ke segala ruang. Kemudian sifat benda gas, mengisi ruang, memiliki tekanan, dapat menumai dan memiliki berat. Perubahan wujud pada benda, mencair, membeku, menguap, menghablur, dan mengkristal. Kegunaan dari benda dari plastik, kemudian kegunaan dari benda kayu, dan kegunaan dari benda
Kaca. Oke, baiklah. Itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, untuk tugas kalian, kalian buka buku paket kalian masing-masing, halaman 20, di situ ada 5 soal. Nah, 5 soal tersebut kalian kerjakan di buku latihan kalian, dan kalau sudah selesai, kalian langsung kumpulkan di meja ibu ya, nanti langsung ibu periksa. Baiklah, sembari kalian mengerjakan tugas tersebut, ibu akan menjelaskan untuk tugas di rumah. Nah, tugas di rumah ini anak-anak adalah tugas kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Tugasnya, kalian cari benda-benda di sekitar rumah kalian, kemudian kalian kelompokkan ke benda yang bentuk wujud padat, cair, dan gas, dan kalian tentukan sifatnya. Kemudian hasilnya akan kalian presentasikan minggu depan. Bagaimana, paham? Baiklah, kalau paham. Tidak ada yang mau ditanyakan mengenai tugas kelompok? Oke, untuk tugas yang tadi sudah semua? Sudah? Baiklah, kalau sudah semua nanti ibu periksa. Dan untuk tugas di rumahnya jangan lupa ya. Oke, anak-anak sekalian, pembelajaran kita telah selesai, materi telah kita sampaikan semuanya, kemudian tugas telah ibu berikan. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita berkah dan bermanfaat. Sebelumnya, rapikan buku kalian ke dalam tas, duduk yang rapi, dan bersiap-siap untuk berdoa. Di sini ibu yang akan memimpin doa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya ibu mengucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu minggu depan anak-anak. Jangan lupa belajar dan tugasnya jangan lupa dikerjakan ya.